Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur mari selalu kita lantunkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat menikmati ibadah di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat rahimakumullah. Tanpa terasa perjalanan Ramadan kita telah jalani 19 hari. Malam ini kita masuk malam ke-20. Ya, kemudian besok malam sudah mulai masuk malam yang 10 terakhir, yang salah satu malamnya adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nah, maka perjalanan kita dari awal Ramadan sampai malam ke-20 ini hendaklah telah menjadikan kita orang-orang yang menyintai Allah, semakin rindu kepada Allah, semakin cinta untuk beribadah kepadanya, sehingga kita dikaruniai oleh Allah kerinduan untuk terus beribadah kepadanya, terutama di 10 malam terakhir nanti. Yang siapa saja orang yang beribadah di malam itu, dia pasti mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Yang apabila seseorang beribadah di malam itu, dan itu waktunya sejak matahari terbenam, jadi sejak maghrib. Misalnya seseorang pada malam itu maghrib sholat di masjid, dia sudah mulai mendapatkan itu, beribadah di malam Lailatul Qadar. Ya, sholat maghribnya, sholat sunnahnya, zikirnya, tilawahnya, ya, kemudian setelah itu sholat isyaknya, qobliyahnya, ba'diyahnya, tarawihnya, witirnya, zikirnya, tilawah dan sebagainya. Maka itu adalah satu kenikmatan yang besar, dan apabila orang beribadah di malam itu, dia pasti mendapatkannya. Karena ini sayembaranya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha menguasai langit dan bumi. Tidak ada istilahnya orang beribadah di malam itu ikhlas karena Allah, kemudian dia kok tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Enggak, pasti dapat, karena ini sayembara dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sayembara dari manusia, yang ikut banyak, yang dapat hadiah 1-2 orang. Tapi kalau sayembaranya itu dari Allah, yang ikut 1 miliar manusia, yang dapat 1 miliar juga. Ya, nah ini karena Allah maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, menyintai hamba-hambanya. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam saat Allah membanggakan hamba-hambanya yang beribadah. Manusia yang beribadah ini dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Allah katakan, tuh lihat,
Manusia-manusia yang dulu ketika aku akan menciptakan manusia pertama yaitu Adam, kalian mengatakan apakah engkau akan menciptakan mereka yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Nah, lihat mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang beribadah, dibanggakan. Tentunya kita harus mencari malam itu, yaitu dengan beribadah di setiap malamnya, mulai besok malam itu. Jangan sampai ada yang kelewatan. Jangan milih karena hadisnya ya lebih tepatnya itu di malam ganjil, nyari ganjilnya saja. Kalau genap masjidnya kosong. Jangan ya. Kita harus mencari semuanya. Ya. Sebab siapa tahu perhitungan awalnya keliru, sehingga yang mestinya ganjil ternyata genap, yang genap ternyata ganjil, ya meleset jadinya. Ya. Tapi kalau diikuti semua seperti Nabi SAW kalau iktikaf ya 10 malam itu nggak meleset, nggak ada mau kemana malam Lailatul Qadar di mana dicari sana pasti ketemu salah satunya. Ya, nah inilah suatu nikmat yang besar, karena umur kita, umurnya umat Nabi Muhammad SAW ini seperti yang beliau sampaikan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Ada ini banyak di sini ya yang lebih dari 70 tahun ini ya. Tapi nggak banyak ya. Ada juga yang sebelum 60 sudah diambil oleh Allah ya. Nah ini sekarang ya paling itu kalau bisa sampai 100 tahun itu luar biasa. Sedangkan umurnya orang-orang yang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW ini, dari kalangan Bani Israel itu umurnya sampai 300 tahun. Ada yang ibadahnya saja 500 tahun. Masya Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa menyaingi ibadahnya orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel, sedang mereka ibadahnya sampai ratusan tahun. Nah ini kan. Nah maka Allah kasih umatnya Nabi Muhammad SAW walaupun umurnya antara 60 sampai 70 tahun, tapi bisa mendapatkan dalam setiap Ramadan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Kalau 10 kali Ramadan dia ikuti terus dan selalu 10 malam terakhirnya dia beribadah, dia pasti dapat 10 kali berarti 830 tahun, sudah lebih. Apalagi kalau 20 kali Ramadan, 30 kali Ramadan, Masya Allah. Ya, ini kita bisa mengungguli umat-umat terdahulu dengan adanya bulan Ramadan ini. Ada 2 sahabat Nabi SAW yang masuk Islamnya bareng, beramalnya sama, 2 orang ya. Kemudian berjihad, berperang di jalan Allah, 1 terbunuh, syahid di jalan Allah ya. Orangnya masih di bumi, ruhnya sudah di tenggorok burung di surga ya. Nah yang 1 belum menemui ajal sampai beberapa tahun, baru kemudian dia meninggal. Pas di surga ya, diriwayatkan bahwa yang matinya bukan karena terbunuh di jalan Allah ini, surganya lebih tinggi ya. Yang syahid terbunuh di jalan Allah lebih rendah. Heran dia, bukan karena ingin memprotes, kok bisa saya yang terbunuh di jalan Allah dia tidak, kok dia bisa lebih tinggi. Nah maka dijelaskan bahwa kamu terbunuh di jalan Allah ini sudah dapat pahala yang besar, nikmat, surga, taman dan sebagainya. Dia tidak terbunuh tapi dia
setiap tahun ketemu Ramadan, Masya Allah ya. Nah, sehingga dia dapat yang lebih bagus. Nah, makanya ini bersyukur ini bapak-bapak ya. Alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah bisa bertemu Ramadan demi Ramadan, bisa beribadah setiap Ramadan. Ibu-ibu ya, Masya Allah ya. Sebelumnya Pak Munir ya, tetangga kita dan istrinya selalu rajin, Masya Allah ya. Kemudian Ibu Munir dipanggil Allah, menghadap kepada Allah, sehingga Pak Munir ya daripada sendirian di sini diajak oleh anaknya untuk tinggal di Surabaya. Insya Allah beliau tetap ibadah seperti waktu di sini, karena beliau memang orang yang rajin ibadahnya, Masya Allah ya. Nah ini insya Allah merupakan modal-modal yang dikumpulkan, karena kita ini istilahnya bekerja. Orang bekerja itu digaji, orang aja bekerja dari pagi sampai sore digaji, ada 10 juta, 5 juta dan sebagainya mau. Kita ini akan digaji istana, kebun-kebun, taman ya, yang luar biasa, luasnya luar biasa, indahnya, sejuknya, dan nggak ada kewajiban untuk bayar listrik misalnya ya, nggak ada lagi tagihan ini itu, nggak ada, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal nempati. Kita ini kerja, kalau kita ingin mendapatkan gaji yang besar itu ya sungguh-sungguhlah kan dalam kita bekerja ini ya. Dan Allah yang berjanji untuk menggaji adalah yang maha benar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak mengingkari janji. Nah, mari kita semangati diri kita untuk terus beribadah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mati nanti diberikan oleh Allah gajinya secara lengkap. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya, pahala itu gaji, pahalanya tanpa dihisap lagi. Nah, puasa ini termasuk bulan yang membangun kesabaran, supaya kita belajar bersabar. Ada makanan aja di siang hari, minuman, tapi kita sedang puasa kita nggak mau. Kenapa? Kita bersabar, nunggu sampai adzan maghrib. Ini sabar. Nah, sehingga dari hasil ini kita akan mendapatkan ilmu dan pengalaman untuk melihat ada yang haram, wah saya nggak mau, saya maunya yang halal saja. Ada kesempatan untuk korupsi, wah nggak mau, itu bukan hak saya mau yang halal saja. Masya Allah, kalau orang terdidik dengan puasa, dengan Ramadan ini, insya Allah menjadi orang yang meninggalkan yang haram-haram ya, dan mencari yang dihalalkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan nantinya bersama-sama berada di surganya Allah sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah, dan diberikan ampunan dan kebebasan, keselamatan dari api neraka, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang disenangkan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.